Ustaz, ana beriman terhadap hadis bahwa Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Akan tapi belakangan ini ana berpikir bahwa waktu sepertiga malam terakhir selalu ada. Hanya berpindah tempat saja antara bagian bumi satu bumi yang lainnya. Ini masalah tidak perlu antum pikirkan. Ini di luar daripada hayalan antum ya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluk ya. Antum kalau ingin tahu bagaimana cara Allah turun langit ke dunia, antum harus tahu pertama Allah bagaimana dulu, terus langit dunia seperti apa ya. Baru antum bisa bayangkan bagaimana turunnya Allah, baru antum gandengkan dengan sepertiga malam terakhir. Allah mudah melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu ya. Allah mudah tatkala orang salat, semua orang membaca Al-Fatihah, dalam setiap waktu Allah menjawab perkataan mereka semuanya. Ya, makanya Allah mengatakan jika Allah seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku mujiku. Kalau mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah majjadani abdi. Maliki yaumiddin, kata Allah asna alayya abdi, hambaku memujaku. Setiap orang yang bicara gitu Allah balas. Bahkan kata Nabi SAW, "Idza kana ahadukum qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu." Jika salah seorang dari kalian sedang berdiri salat, sungguh sedang berhadapan dengan Rabbnya. Sementara orang salat dalam satu waktu berapa juta orang salat. Allah bisa jawab semua permintaan mereka, Allah bisa bicara mereka dalam satu waktu. Demikian juga wa huwa sari'ul hisab. Allah mudah hisabnya. Allah akan menghisab berapa miliar entah triliun manusia. Allah mudah menghisab apa? Mereka, mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada mereka dalam satu waktu. Allah pun turun, Allah mau kasih dimensinya satu, mungkin itu enggak usah kita pikirkan. Yang ente pikirkan pada sepertiga malam ente bangun salat malam. Jangan ente bangun sepertiga malam, ini Allah lagi di mana ini? Apa yang pikirkan? Itu bukan tugas ente, di luar kemampuan ente. Karena sebenarnya orang menggunakan akalnya tidak pada tempatnya ya. Ya, banyak hal yang antum tidak bisa pikirkan di luar daripada nalar antum. Apalagi bicara tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Sama dengan pertanyaan, ya Ustaz, kalau Allah di atas berarti Allah membutuhkan tempat. Ini juga pertanyaan yang seorang yang tidak bisa ya mengagungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Begitu banyak ayat Allah mengatakan Allah di atas, Allah di langit, Allah beristiwa di atas arsy. Banyak sekali ayatnya. Ya, bahkan dalil bahwasanya Allah di atas, kata Ibnu Qayyim, bal alfani, ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Fitrah juga demikian, menyatakan Allah berada di atas ya. Adapun meyakini bahwasanya kalau di atas berarti Allah butuh kepada tempat. Ya akhi, ya. Sekarang saya tanya sama antum, langit dan bumi. Besaran mana, langit atau bumi? Langit di atas, langit lebih besar daripada bumi. Apakah orang mengatakan langit menempati bumi? Justru sebaliknya, orang mengatakan bumi menempati apa? Langit. Di langit banyak benda-benda langit, ada bumi, ada planet, ada matahari. Ya akhi, langit di atas kita, langit tidak menempati apa? Bumi. Apalagi Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha besar. Terus ente bilang kalau Allah di atas, Allah butuh tempat, gimana ceritanya? Allah mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata yang bisa meliputi Allah, saking besarnya. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Ibnu Abbas mengatakan tidak langit dan bumi di genggaman kalian kecuali seperti tidak langit dan bumi di genggaman Allah kecuali seperti biji sawi di genggaman kalian. Artinya kita ini makhluk alam semesta ini sangat kecil dibandingkan Allah. Kemudian kita bilang kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat, butuh yang di bawah. Ini semua adalah suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Langit di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Tidak menempati bumi, tidak ada tiang bi ghairi amadin tarawnaha. Rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Kata Allah, Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyangganya, tidak ada. Langit tidak, kalau bumi hancur langit pun tidak akan jatuh, hendak. Kemudian kita berpikir kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat di bawah. Gara-gara akal kita enggak nyambung, akhirnya semua ayat kita tolak. Oh bukan begitu, oh bukan begitu. Ratusan dalil mengatakan Allah di atas, bukan begitu, ditakwil. Capek ente mentakwil. Taib, Al-Quran turun dari atas, terus maksudnya Allah tidak di atas. Oh maksudnya begini. Malaikat lapor ke atas, lapor kepada siapa? Oh enggak tahu lapor kepada siapa. Terus amalan naik ke atas, oh ke atas maksudnya kemana? Bingung. Allah turun ke langit bumi. Allah, kalau Allah turun ke langit bumi berarti Allah di atas. Allah enggak di atas. Itu yang turun apa? Rahmatnya. Rahmat cuma sampai langit dunia, enggak sampai ke kita, ngapain? Oh maksudnya malaikat yang turun. Kalau malaikat turun, kenapa Allah berkata hal min da'in? Siapa yang berdoa kepadaku? Apa malaikat berani berkata demikian? Siapa yang berani minta kepadaku?
Ya akhirnya orang tatkala ditakwil-takwil seperti ini, pengagungan terhadap Allah kurang. Coba kalau antum yakin Allah turun, antum semangat bangun. Semangat bangun, saya ingin Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Semangat beribadah. Tapi kalau sudah punya syubhat-syubhat, enggak ada. Repot. Kena syubhat semuanya ya.